Pelaksana tugas Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristianto, untuk mengklarifikasi hal yang diungkap ke publik tentang Ketua KPK, Abraham Samad. Komisi 3 DPR ingin mengetahui kebenaran informasi yang diungkapkan Hasto kepada publik. Kita akan langsung melihat bagaimana suasana di Komisi 3 DPR. 15 menit, 20 menit, silakan sewaktu seluas-luasnya kami persilakan. Silakan Pak Hasto. Instruksi pimpinan Ruhut Sitompul. Ya Bang. Tak kenal maka tak sayang. Kalau bicara Pak Hasto, semua orang sudah terkenal dan mengenal Pak Hasto. Apalagi Sekjen the ruling party, PDI Perjuangan sahabat kita. Tolong Pak Beni yang suaranya mendayu-dayu, suasana mendung ini, dikenalkan juga siapa Pak Jainal. Karena kami nggak tahu, wartawan tadi telepon saya, Bang tolong Bang, Pak Jainal itu siapa? Terima kasih Pak Beni. Baik, terima kasih banyak. Interupsinya terima kasih banyak. Nanti Pak Jainal akan menyampaikan perkenalan sebelum memberikan testimoni sekalian nanti. Jadi untuk mempersingkat waktu kami persilakan Pak Hasto. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu. Pimpinan dan anggota Komisi 3 DPR RI yang terhormat, saya pribadi mengucapkan terima kasih atas undangan yang diberikan kepada saya. Suatu kehormatan besar bagi saya untuk hadir di sini. Perkenankanlah juga kami mohon pada pimpinan untuk sedikit meluruskan bahwa saya hadir di sini dalam kapasitas saya sebagai pribadi, sebagai warga negara Republik Indonesia, bukan dalam kapasitas sebagai PLT Sekjen DPP PDI Perjuangan. Karena itulah pada kesempatan yang sangat baik, sesuai dengan arahan dari pimpinan tadi, perkenankanlah saya menyampaikan keterangan-keterangan yang diperlukan sesuai dengan harapan pimpinan sebagaimana disampaikan kepada saya melalui undangan tertulis ini. Jadi saya datang resmi ke Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia ini, karena itulah mohon maaf ketika tadi ada yang menanyakan salah satu anggota, kenapa saya tidak pakai masker, karena ini undangan resmi. Yang terhormat pimpinan Komisi 3 DPR RI, yang terhormat anggota Komisi 3 DPR RI, rekan-rekan pers dan hadirin yang kami muliakan. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga pada hari ini kita dapat bertemu dan hadir dalam rapat dengar pendapat umum di Komisi 3 DPR RI ini. Rapat ini bukanlah sekedar rapat dengan pimpinan dan anggota Komisi 3 DPR RI. Rapat ini merupakan pertemuan antara seorang warga negara Republik Indonesia dengan wakil rakyatnya sendiri. Karena itulah saya memiliki tanggung jawab yang besar, yakni untuk menyampaikan kebenaran di atas kebenaran. Kebenaran yang berkaitan dengan adanya hubungan sebab akibat yang akhirnya menciptakan krisis, menciptakan ketegangan antar lembaga seperti KPK, Kompolnas, Polri, Presiden, dan DPR RI. Ketegangan yang kemudian berkembang sangat-sangat cepat, dan akhirnya seluruh energi bangsa ini terkuras akibat proses penegakan hukum yang diduga kurang cermat dan kurang sepenuhnya mengindahkan mekanisme penegakan hukum yang berkeadilan. Kita semua sungguh prihatin atas semua yang terjadi. Semua pihak seharusnya mengedepankan ketaatan pada hukum yang berkeadilan, pada supremasi hukum itu sendiri. Pimpinan dan anggota Komisi 3 yang terhormat, saya datang memenuhi panggilan Komisi 3 ini karena saya percaya bahwa di lembaga perwakilan rakyat inilah fungsi pengawasan dijalankan. Saya juga percaya bahwa disinilah satu-satunya tempat yang tersedia di dalam mekanisme ketatanegaraan kita untuk menjalankan fungsi pengawasan, khususnya terhadap lembaga negara yang bergerak di bidang penegakan hukum seperti Polri dan KPK. Atas dasar itulah, perkenankanlah saya menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan fakta-fakta yang saya miliki terhadap dugaan penyalahgunaan kewenangan
dugaan pelanggaran sumpah jabatan, dugaan pelanggaran kode etik, dan bahkan pelanggaran yang masuk dalam ranah hukum pidana yang dilakukan oleh salah satu pimpinan KPK, yakni Bapak Abraham Samad. Bagi saya, mengungkapkan masalah ini sungguh sangatlah berat. Di tengah harapan dan kepercayaan publik yang begitu besar terhadap institusi KPK. Namun saya memilih untuk mengambil tanggung jawab tersebut, sebab saya percaya sepenuhnya bahwa KPK lahir dengan misi mulia untuk memberantas dan mencegah korupsi. Saya memahami dan mendukung sepenuhnya mengapa KPK mendapatkan kewenangan yang begitu besar, bahkan telah menjelma menjadi sebuah lembaga yang begitu powerful. Tidak lain dan tidak bukan karena betapa hebat daya rusak penyakit korupsi itu. Kewenangan yang besar seharusnya juga diikuti dengan tanggung jawab, pengawasan, dan kedisiplinan seluruh pimpinan dan personel KPK untuk mengedepankan keadilan dan kebenaran sebagai nilai penegakan hukum yang tertinggi. Karena itulah prinsip kehati-hatian dan ketaatan pada mekanisme hukum wajib untuk dijalankan. Tidak hanya itu, seluruh pimpinan KPK menurut Undang-Undang KPK harus memenuhi syarat tidak pernah melakukan perbuatan tercela, harus jujur dan memiliki integritas moral yang tinggi serta memiliki reputasi yang baik. Reputasi artinya dibangun melalui sebuah proses waktu. Pimpinan dan anggota Komisi 3 yang terhormat, hadirin yang kami muliakan. Terhadap apa yang sudah saya sampaikan, melalui pertemuan sebanyak 6 kali berturut-turut dengan Bapak Abraham Samad, saya memiliki fakta-fakta adanya korelasi, sekali lagi adanya korelasi antara penetapan status tersangka secara mendadak dan mengejutkan semua pihak terhadap Komjen Politik Pak Polisi Budi Gunawan. Banyak ahli hukum yang mengatakan bahwa dari sinilah krisis itu bermula. Saya pribadi tidak akan masuk ke ranah substansi hukum yang memang bukan bidang keahlian saya. Saya hadir sebagai pelaku yang merasakan, mengalami, melihat secara langsung. Di hadapan para wakil rakyat yang terhormat, saya ingin menyampaikan hal-hal sebagai berikut yang tentunya didukung oleh adanya bukti ataupun para saksi hidup yang mengetahui kebenaran yang saya sampaikan. Pertama, memang benar bahwa kami melakukan pertemuan dengan beliau. Pertemuan pertama dilakukan di apartemen mewah The Capital Residence di lantai 5. Saudara Supriyansah, sahabat beliau, hadir menjemput saya bersama dengan Bapak Cahyokumolo saat itu pada pertemuan yang pertama.